Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aprilia Maharani, NIM 7211419161. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan mengenai materi peristiwa kemudian dan duel dating. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Bintang Aprilia Maharani dengan NIM 7211419161. Dan yang kedua, Fatah Hadid Prasetyo, NIM 7211419217. Dan yang ketiga, Tiffany Nur Alia, NIM 7211419219. Topik yang akan kelompok kami bahas yaitu mengenai definisi peristiwa kemudian, jenis-jenis peristiwa kemudian, prosedur audit, fakta yang ditemukan setelah neraca, dan dual dating. Untuk yang pertama akan saya jelaskan mengenai definisi peristiwa kemudian. Jadi, peristiwa kemudian atau subsequent event atau post-statement event merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum tanggal penerbitan laporan auditor, yang berpengaruh material terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga memerlukan sebuah penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Terdapat 5 definisi peristiwa kemudian menurut standar akuntansi nomor 560. Yang pertama, date of the financial statement atau tanggal laporan keuangan. Maksudnya, tanggal terakhir dalam periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Lalu, date of approval of the financial statement atau tanggal persetujuan atas laporan keuangan, yang berarti tanggal pada waktu seluruh laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, selesai dibuat, dan mereka yang bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut memberikan persetujuannya. Yang ketiga, date of the auditor's report atau tanggal laporan auditor, yang berarti tanggal yang dibubuhkan oleh auditor pada laporannya, sesuai dengan ISA nomor 700. Keempat, date the financial statement are issued atau tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yang berarti tanggal pada waktu laporan auditor dan laporan keuangan yang diaudit tersedia untuk pihak ketiga. Yang kelima ada subsequent event atau peristiwa kemudian, yaitu peristiwa antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor sudah tanggal laporan auditor. Jadi, ada tujuan auditor mengauditing peristiwa kemudian menurut standar akuntansi nomor 560 pada alinea keempat, yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, untuk merespons secara tepat fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor, yang jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Terdapat 2 jenis peristiwa kemudian menurut pernyataan standar akuntansi nomor 46. Yang pertama yaitu peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan, yaitu memerlukan penyesuaian. Dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca yang memerlukan pengungkapan. Jadi ada penyesuaian dan pengungkapan. Penyesuaian itu yang dimaksud adalah auditor perlu melakukan penyesuaian terhadap peristiwa atau transaksi yang terjadi pada tanggal sesudah tanggal neraca.
yang berkaitan dengan akun yang ada pada laporan keuangan tanggal neraca. Untuk pengungkapan, berarti auditor perlu melakukan pengungkapan terhadap peristiwa atau transaksi yang terjadi di perusahaan audit pada tanggal sesudah tanggal neraca. Dikarenakan tidak adanya hal tersebut dalam laporan keuangan di tanggal neraca. Untuk materi prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Materi berikutnya adalah tentang prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang telah terjadi antara tanggal pelaporan keuangan dengan tanggal laporan audit yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah didefinisikan. Lanjut, prosedur yang disyaratkan yaitu pertama, memperoleh sesuatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajer untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Lalu meminta keterangan dari manajemen apabila relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Lalu membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan yang meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat-rapat tersebut yang risalah hasilnya rapatnya belum tersedia. Lalu membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Lalu selanjutnya adalah fakta yang ditemukan setelah tanggal neraca. Auditor telah memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, fakta yang ditemukan adalah yaitu hal yang harus dilakukan apabila auditor menemukan fakta setelah tanggal neraca, yaitu yang pertama adalah membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan hal yang tersebut dalam laporan keuangan. Lalu meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai dual dating atau tanggal ganda. Pada akhir pemeriksaan laporan keuangan dalam suatu pemeriksaan umum, KAP akan memberikan suatu laporan audit yang terdiri dari yang pertama, lembaran opini. Lembaran opini ini merupakan tanggung jawab dari auditor dalam memberikan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Kemudian yang kedua adalah laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab dari manajemen. Laporan keuangan ini terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan laba rugi komprehensif, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang berisi bagian umum, kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif, serta yang terakhir ada informasi tambahan yang berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting, seperti perincian piutang, aktiva tetap, hutang, biaya umum, dan administrasi, serta biaya penjualan. Sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan pelanggan dari klien yang ditandatangani oleh direktur utama atau direktur keuangan. Kemudian, tanggal laporan audit harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan surat pernyataan pelanggan. Karena ini menunjukkan sampai tanggal berapa auditor bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi setelah tanggal neraca. Jika sesudah tanggal selesainya pekerjaan lapangan, terjadi peristiwa penting yang jumlahnya material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa,
dan saat itu laporan belum diterbitkan, maka auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembaran opini. Dalam hal ini, tanggal laporan audit mempunyai dua tanggal atau dual dating. Pertama, tanggal selesainya pemeriksaan lapangan, dan kedua, tanggal terjadinya peristiwa penting tersebut. Jadi, dual dating ini terjadi ketika ada peristiwa penting atau kejadian penting setelah pekerjaan lapangan selesai, namun laporan audit belum diterbitkan. Hal ini menjadi penting karena kejadian tersebut seharusnya bukan menjadi tanggung jawab auditor lagi. Namun, karena mempengaruhi hasil audit secara material, diperlukan opsi untuk melakukan perubahan pada hasil audit. Ada dua pilihan yang dapat dilakukan oleh auditor untuk melakukan perubahan pada hasil audit tersebut, yaitu yang pertama, auditor bisa melakukan perpanjangan audit dan melakukan semua tes pada setiap kejadian sampai suatu kejadian setelah tanggal audit terjadi. Kemudian yang kedua, membatasi perpanjangan audit dengan hanya melakukan tes pada kejadian setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan auditor dan tidak melakukan pengujian pada semua hal. Hal kedua ini yang dinamakan dengan dual dating, karena nanti auditor akan menuliskan laporan audit pada tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Akan ada pengecualian atas suatu kejadian yang terjadi setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan yang dengan memberi keterangan misalnya, kecuali atas catatan X yang mana berakhir pada tanggal lain setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan audit, dan sampai pengujian atas kejadian setelah tanggal audit selesai dilakukan. Dalam metode tanggal ganda, tanggung jawab auditor untuk peristiwa yang terjadi setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan dibatasi pada peristiwa tertentu yang secara spesifik disebut di dalam catatan atas laporan keuangan atau yang diungkapkan, dengan menggunakan tanggal kemudian atau tanggal peristiwa yang terjadi setelah tanggal pekerjaan lapangan selesai. Tanggung jawab auditor untuk peristiwa kemudian diperluas sampai dengan tanggal laporan audit. Dan oleh karena itu, prosedur yang diatur dalam SA Seksi 560 PSA nomor 46 tentang peristiwa kemudian paragraf 12 umumnya harus diperluas sampai dengan tanggal tersebut. Contoh kasus dual dating. Dalam laporan audit terjadi pada KPXYZ yang mendapatkan pekerjaan melakukan audit laporan keuangan periode 2019. Tanggal 27 Februari 2020 menjadi batas peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Pada tanggal 5 Mei 2020 terjadi kebakaran gudang yang menyebabkan kerugian secara material, sedangkan tanggal penyelesaian laporan audit adalah 5 Juni 2020. Jadi dari kasus tersebut, dual dating terjadi di mana laporan audit dapat dibuat pada tanggal 27 Februari 2020 dan 5 Mei 2020. Tanggal 27 Februari 2020 ini merupakan tanggal selesainya pekerjaan lapangan, dan tanggal 5 Mei 2020 ini merupakan tanggal peristiwa yang terjadi setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Jadi auditor dapat memperpanjang jangka waktu pekerjaan lapangan sampai tanggal 5 Mei 2020 sehingga pekerjaan lapangan dapat diperpanjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.